Shalom, selamat sore. Perkenalkan, nama saya Amar Kristen Canegoriwu, NIM 1841-0109, kelas C Manajemen. Mindset berwirausaha menurut saya adalah entrepreneur atau pengusaha merupakan seseorang yang melakukan kegiatan wirausaha yang mampu memasarkan, mengembangkan, serta mampu mengatur jalannya usaha itu agar dapat bertahan lama dan dapat terus mengeluarkan ide-ide serta inovasi terbaru melalui perkembangan zaman. Entrepreneur adalah penerapan kreativitas dan keinovasian untuk memecahkan permasalahan dan upaya memanfaatkan peluang-peluang yang dihadapi orang setiap hari. Seorang entrepreneur harus dapat mengatur pola pikirnya atau yang biasa disebut dengan mindset. Mindset untuk seorang entrepreneur harus ditanamkan sejak dini karena mindset merupakan salah satu hal penting bagi seorang entrepreneurship yang membuat seseorang dapat sukses. Mindset awal yang harus dimiliki oleh seorang entrepreneur, yang pertama berpikir positif. Dengan berpikir positif, kita dapat membentuk sebuah kepercayaan diri, serta dapat mengetahui kualitas diri sendiri untuk membangun sebuah motivasi agar dapat lebih berkembang. Dengan berpikir positif dapat membuat kita fokus untuk mencapai sebuah tujuan agar dapat melewati rintangan-rintangan untuk menuju kesuksesan. Yang kedua, bertanggung jawab. Dengan keputusan yang diambil, di mana seorang entrepreneur memiliki kesempatan untuk menciptakan banyak inovasi-inovasi baru tanpa memikirkan hal-hal yang dapat merugikan suatu perusahaan. Mindset inilah yang harus diubah dari seorang entrepreneur, karena seorang entrepreneur harus bertanggung jawab terhadap segala aspek yang terkait dengan usahanya, serta kesejahteraan usaha dan tim. Yang ketiga, mulai dari sekarang. Tidak ada seorang pengusaha yang langsung sukses ketika merintis sebuah bisnis. Dengan memiliki semangat untuk maju dan sikap pantang menyerah, kita dapat melewati banyak rintangan-rintangan yang menghadang dan dapat mencapai tujuan yang ingin dicapai. Yang keempat adalah siap dan berani untuk gagal. Semua orang yang telah sukses pasti pernah merasakan yang dinamakan dengan kegagalan. Untuk memulai suatu bisnis, janganlah takut akan kegagalan serta kerugian yang akan didapatkan. Karena itu, semua adalah hal-hal untuk mencapai kesuksesan. Cara untuk meminimalisir kegagalan adalah mau belajar dari kesalahan serta kritikan dari orang luar. Jangan pernah mengulangi kesalahan yang sama untuk kedua kalinya. Dan yang terakhir adalah memiliki komitmen atau tekad yang kuat untuk memulai sesuatu. Kita harus memiliki komitmen serta tekad yang kuat agar kita dapat fokus pada satu tujuan yang ingin dicapai. Dengan memiliki komitmen yang kuat, kita dapat mencapai tujuan dengan mudah, serta kita dapat bersikap lebih profesional dalam mengerjakan atau menjalankan suatu usaha agar dapat lebih berkembang. Mindset atau cara berpikir merupakan cara atau langkah dasar yang akan membawa kita kepada tujuan, impian ataupun goal besar yang ingin kita capai. Mulailah merubah pola pikir kita dari yang salah menjadi yang lebih baik, berpikir positif dan percaya bahwa kita bisa melakukan hal yang kita inginkan, dan jangan pantang menyerah untuk mencapai kesuksesan. Pandangan saya tentang revolusi industri 4.0 adalah era revolusi industri 4.0 telah mengubah. Yang pertama, perusahaan menawarkan solusi terhadap permasalahan yang dihadapi masyarakat kebanyakan. Yang kedua, inovasi tanpa akhir. Yang ketiga, model monopolistik kapitalisme baru. Dan yang keempat, model pemasaran 3.0 atau marketing. Contoh kasus, pembayaran digital.
Hal ini dapat kita lihat melalui industri pembayaran digital yang saat ini terus-menerus bertumbuh. Hingga saat ini, terdapat lebih dari 10 vendor pembayaran digital yang beroperasi di Indonesia dengan fitur dan keunggulannya yang berbeda masing-masing. Pembayaran digital ini tumbuh dengan pesat karena memberikan kemudahan serta keamanan bagi penggunanya dalam melakukan transaksi. Dengan menggunakan layanan ini, pengguna dapat dengan mudah membayar tanpa memerlukan membawa barang lain atau uang tunai saat keluar rumah, dan hanya memerlukan gadget yang dibawanya setiap hari. Sehingga ketika membuka sebuah usaha, pelanggan dapat dengan mudah menikmati apa yang ditawarkan karena dapat dengan mudah membayar tanpa harus pembayaran tunai. Sekian hasil presentasi dari saya. Terima kasih.